Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film tentang seorang pria yang berhasil bertahan hidup dari bencana ledakan suar matahari. Pria itu kemudian mencoba membuat sebuah robot dengan harapan agar robot itu bisa membantunya dalam melakukan beberapa hal, termasuk mencari makanan di tengah panasnya radiasi matahari. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba ia melihat ada sebuah badai raksasa yang sedang mengarah ke tempat persembunyiannya, sehingga ia pun memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat persembunyian yang baru. Lalu apakah pria itu berhasil menyelamatkan diri dari badai raksasa tersebut? Film ini bermula di tahun 2031 ketika bumi yang kita cintai ini telah berubah menjadi lautan padang pasir akibat bencana dahsyat yang mereka sebut sebagai ledakan suar matahari. Ledakan itu membuat tingkat radiasi dari sinar ultraviolet menjadi semakin tinggi hingga menghancurkan lapisan ozon yang selama ini telah melindungi bumi dari panasnya matahari. Karena lapisan ozon telah menghilang, suhu yang ada di bumi pun menjadi semakin meningkat, bahkan hingga mencapai 150 derajat Fahrenheit atau sekitar 65 derajat Celcius. Awalnya semua orang masih bisa bertahan dari keadaan itu dengan cara berlindung di dalam rumah atau berlindung di dalam sebuah bunker. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan makanan yang ada di bumi perlahan-lahan mulai menipis, sehingga membuat umat manusia yang tersisa harus berebut makanan demi bertahan hidup di tengah cuaca ekstrim tersebut. Kemudian setelah 10 tahun berlalu, entah apakah masih ada manusia yang selamat dari bencana ini, namun seorang pria bernama Vince berhasil bertahan hidup dengan menjadikan sebuah pabrik sebagai tempat tinggalnya. Vince dulunya merupakan seorang mekanik handal yang biasa membuat beberapa peralatan termasuk robot yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan seseorang. Selama ini ia tinggal bersama seekor anjing bernama Goodyear yang ia temukan saat sedang mencari makanan, serta sebuah robot bernama Dewey yang ia buat sendiri untuk membantunya dalam mengerjakan beberapa hal. Setiap hari Vince selalu berkeliling kota dari satu gedung ke gedung yang lain dengan menggunakan sebuah truk untuk mencari beberapa persediaan makanan. Selain itu, ia juga selalu memakai pakaian khusus seperti astronot agar ia tak terkena paparan sinar ultraviolet yang dapat membakar tubuhnya hanya dalam beberapa menit saja. Lalu saat Vince hendak pergi menuju ke tempat lain, tiba-tiba ia melihat ada sebuah badai pasir yang sedang menuju ke arahnya, sehingga ia pun terpaksa harus memutar balik dan kembali ke rumahnya. Seperti biasa, setelah melakukan perjalanan, Vince selalu membersihkan diri, pakaian, serta beberapa bagian yang ada pada robot Dewey agar pasir itu tak merusak sistemnya. Selama ini, Vince selalu mengumpulkan buku-buku yang ia temukan saat sedang mencari persediaan makanan agar ia bisa menggunakan buku tersebut sebagai penghilang rasa bosan ketika ia sedang tidak melakukan apa-apa. Namun akhir-akhir ini Vince merasa bahwa radiasi sinar ultraviolet membuat kesehatannya mulai menurun, sehingga ia pun mencoba membuat robot lain yang dapat digunakan untuk membantu melakukan beberapa pekerjaan berat, termasuk menjaga Goodyear. Dengan memanfaatkan buku-buku tersebut, Vince berusaha mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan memasukkan seluruh informasi itu ke dalam software yang ia gunakan untuk menjalankan si robot, hingga akhirnya ia berhasil membuat robot itu bergerak sesuai dengan perintah yang telah ia berikan. Awalnya robot itu mengalami sedikit masalah pada sistem komunikasi miliknya, tetapi setelah Vince memperbaiki sistem tersebut, robot itu pun akhirnya bisa berbicara dan menanggapi semua hal yang telah dikatakan oleh Vince. Selain informasi dari buku, Vince juga memasukkan beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh si robot, yaitu pertama, robot tidak boleh melukai manusia, kedua, robot tidak boleh membiarkan manusia kesusahan, serta yang ketiga, robot harus bisa melindungi Goodyear ketika Vince sedang tidak ada di sana untuk menjaga mereka. Singkat cerita, saat Vince sedang memperbaiki peralatan miliknya, ia melihat ada sebuah badai super besar yang bergerak menuju ke arahnya, dan ketika ia mencoba menggunakan sistem yang ada pada si robot untuk meramalkan badai tersebut,
Vince akhirnya sadar bahwa ternyata badai itu akan berlangsung selama kurang lebih sekitar 40 hari. Vince sangat yakin bahwa ia tak mungkin bisa bertahan selama 40 hari dengan persediaan yang sangat sedikit, sehingga ia pun berencana untuk melakukan perjalanan jauh menuju ke suatu tempat yang selama ini belum pernah ia kunjungi, yaitu San Francisco. Karena badai itu akan tiba dalam waktu 24 jam ke depan, Vince pun segera memasangkan seluruh perlengkapan milik si robot agar robot itu bisa berjalan dan bergerak layaknya seorang manusia. Awalnya robot itu sempat mengalami kesulitan saat ia mencoba berjalan menggunakan kakinya, tetapi pada akhirnya ia pun bisa berjalan dengan lancar, bahkan saat ini ia sudah bisa berlari. Setelah selesai menyiapkan seluruh perlengkapan, mereka berempat segera pergi dari sana dengan menggunakan sebuah mobil van yang telah dimodifikasi oleh Vince agar mereka bisa bertahan dalam menghadapi cuaca ekstrim. Dalam perjalanan mereka tak pernah bertemu dengan seseorang, bahkan semua tempat yang mereka lewati telah diselimuti oleh hamparan padang pasir dengan suhu lebih dari 70 derajat Celcius ketika matahari berada tepat di atas mereka. Bahkan tempat yang dulunya dipenuhi oleh banyak bunga pun kini telah berubah menjadi gundukan-gundukan pasir setelah 10 tahun terpapar oleh panasnya sinar ultraviolet. Setelah mereka berada cukup jauh dari badai tersebut, Vince memutuskan untuk berhenti terlebih dahulu agar ia bisa memperbaiki si robot karena robot itu mengatakan ada sesuatu yang aneh di kepalanya. Kemudian Vince mencoba mengajak robot itu keluar agar ia bisa mengajarkan pada si robot tentang apa saja yang harus mereka lakukan, salah satunya yaitu mencari makanan. Selain itu, Vince juga mengajarkan si robot agar ia bisa menggunakan inisiatifnya dalam melakukan berbagai hal, dan ia juga mengajarkan tentang hal-hal kecil yang dapat membuat mereka merasa bahagia, termasuk memasak popcorn di tengah teriknya matahari. Namun tanpa mereka sadari, ternyata badai itu bergerak jauh lebih cepat dari yang mereka perkirakan, sehingga mereka berdua pun segera masuk ke dalam van dan pergi sejauh yang mereka bisa. Tetapi meski begitu, kecepatan mobil van milik Vince tampaknya tak bisa mengungguli kecepatan dari badai tersebut, sehingga Vince terpaksa turun dari mobil agar ia bisa mengikat mobil itu dengan menggunakan paku pasak. Dengan bantuan dari si robot, Vince akhirnya bisa menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu, dan ketika salah satu tornado mulai menabrak mobil mereka, beberapa paku sempat terlepas dari tanah karena kecepatan putaran tornado itu jauh lebih cepat dari tornado yang biasanya. Untungnya salah satu pasak yang dipasang oleh si robot tertancap di tanah dengan sangat kuat, sehingga mereka pun berhasil bertahan hidup dari tornado berkecepatan super tersebut. Tetapi tak hanya itu, ternyata kekuatan si robot jauh lebih kuat dari perkiraan Vince, karena ia bisa mengangkat mobil itu dengan sangat mudah saat Vince hendak mengganti ban yang sudah rusak tersebut. Vince merasa bahwa si robot harus memiliki namanya sendiri, dan ketika ia mengatakan hal tersebut, si robot pun merasa sangat senang karena selama ini ia ingin Vince memanggil dirinya dengan nama yang keren. Setelah berdebat cukup lama, si robot akhirnya memutuskan untuk menggunakan nama Jeff sebagai nama panggilannya. Keesokan harinya, entah mengapa Jeff, Goodyear, dan Dewey saling menggonggong satu sama lain hingga membuat Vince terbangun sambil marah-marah, dan ketika ia menanyakan pada Jeff mengapa ia melakukan hal itu, ternyata Jeff mencoba mempelajari bahasa anjing karena selama ini Goodyear tak bisa akrab dengan dirinya. Mendengar hal itu, Vince kemudian menceritakan tentang masa lalunya ketika ia masih bekerja di sebuah perusahaan teknologi. Ia mengatakan pada Jeff bahwa kepercayaan terhadap seseorang dapat membuat hubungan mereka menjadi lebih baik, seperti saat ia bekerja dengan timnya dalam menyelesaikan suatu masalah. Vince berharap bahwa suatu hari Jeff bisa mendapatkan kepercayaan dan berteman dengan Goodyear, karena sepertinya kesehatan tubuh Vince semakin lama semakin memburuk. Tak lama kemudian, saat Vince menemukan sebuah warung makanan, ia dan Goodyear mencoba mencari sesuatu yang bisa mereka makan di sana, sementara Jeff bertugas untuk menjaga mobil van tersebut. Namun karena penasaran, Jeff justru mencoba mengemudikan mobil van itu hingga membuat Vince sangat marah padanya.
Finch selalu mengatakan bahwa tubuh manusia dan hewan berbeda dengan tubuh yang dimiliki oleh Jeff karena mereka akan langsung terbakar saat terkena cahaya matahari. Mendengar hal itu, Jeff merasa sangat sedih karena sebenarnya ia hanya ingin membantu Finch dalam melakukan beberapa hal, dan ketika Finch menyadari keinginan Jeff, ia pun akhirnya mau mengajari Jeff bagaimana caranya mengemudi dengan baik dan benar. Lalu ketika malam tiba, mereka pun mulai menikmati pemandangan fenomena aurora borealis yang sangat indah tanpa harus ke kutub utara terlebih dahulu. Di sana Jeff sempat bertanya mengapa mereka tak bepergian saat malam hari untuk menghindari cahaya matahari, dan Finch pun menjawab bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari debu, suhu panas, bahkan radiasi sinar ultraviolet, yaitu manusia yang kelaparan. Keesokan harinya, ketika Jeff menyadari bahwa Finch sedang mengalami demam, ia pun berinisiatif untuk mencari beberapa obat di salah satu kota yang letaknya tak jauh dari sana. Dan ketika ia menemukan sebuah rumah sakit, Jeff menyuruh Dewey berjaga di lantai bawah, sementara ia pergi ke lantai atas untuk mencari makanan, obat-obatan, bahkan ia juga menemukan jaket untuk dirinya sendiri. Tetapi tanpa disadari, saat Dewey hendak mengambil sekotak makanan, ia tak sengaja menginjak sebuah ranjau hingga akhirnya ranjau itu menghancurkan seluruh tubuhnya. Di sisi lain, Finch yang menyadari bahwa mereka sedang berada di sebuah kota pun langsung memakai pakaiannya untuk menjemput kedua robot tersebut. Tetapi sayangnya ia terlambat karena Dewey sudah hancur berkeping-keping. Kemudian setelah ia menemukan Jeff, ia pun mengatakan bahwa Dewey sudah tiada, sehingga mereka harus segera pergi dari kota itu sebelum orang lain menemukan keberadaan mereka. Tetapi saat malam tiba, Finch menyadari bahwa ada sebuah mobil yang membuntuti mobil mereka, sehingga ia pun menyuruh Jeff untuk melaju dengan lebih cepat agar mereka bisa menjauh dari mobil tersebut. Setelah merasa cukup jauh, mereka mencoba bersembunyi di dalam sebuah terowongan, tetapi karena terowongan itu cukup kecil, mobil mereka pun sempat tersangkut dan tak bisa masuk ke dalam terowongan tersebut. Melihat Finch yang sangat panik, Jeff pun berinisiatif untuk mendorong mobil tersebut hingga akhirnya mereka berhasil bersembunyi dari kejaran mobil misterius itu. Beberapa saat kemudian, ketika mereka sudah aman, Finch akhirnya menyadari bahwa panel surya yang ada pada mobilnya telah rusak, sehingga ia pun sempat putus asa dan mulai menyerah terhadap kehidupannya. Tetapi meski begitu, Jeff berusaha meyakinkan Finch bahwa mereka harus melanjutkan perjalanannya, hingga akhirnya Finch marah pada Jeff dan kembali masuk ke dalam mobilnya. Jeff mengatakan bahwa ia yakin Finch dapat membawa mereka menuju jembatan yang ada di San Francisco karena ia percaya terhadap kemampuan yang dimiliki oleh Finch. Mendengar hal itu, Finch kemudian mulai menceritakan salah satu kisah masa lalunya ketika bencana itu mengubah manusia menjadi lebih ganas daripada hewan liar. Beberapa bulan setelah bencana ledakan suar matahari terjadi, Finch sempat mencari persediaan makanan dan berhasil menemukan sebungkus Indomie. Tetapi saat itu ia tak berani keluar karena ia melihat ada seorang gadis kecil berusia 9 tahun yang sedang mencari persediaan makanan bersama ibunya. Awalnya ia berniat untuk menghampiri mereka, tetapi setelah ia mendengar bahwa si ibu menyuruh gadis itu untuk menembak seseorang yang ia lihat, Finch pun akhirnya hanya bisa berdiam diri sambil mengamati mereka berdua. Tetapi tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul sebuah mobil yang melintas di depan mereka berdua, dan saat si ibu menyuruh orang yang ada di dalam mobil itu untuk meninggalkan mereka, tanpa basa-basi orang misterius itu pun langsung menembakkan senjatanya, hingga akhirnya mereka berdua meninggal dunia. Setelah mobil itu pergi, Finch mencoba menghampiri mereka, dan ketika ia membuka tas berwarna pink yang sebelumnya dibawa oleh gadis kecil itu, ternyata di dalamnya berisi seekor anjing kecil, sehingga ia pun merawatnya dan menamainya dengan sebutan Goodyear. Sejak saat itulah Finch berusaha untuk tidak mendekati manusia lagi, karena ia menganggap bahwa semua manusia jauh lebih berbahaya dari bencana itu sendiri. Keesokan harinya, Jeff berusaha melanjutkan perjalanan menuju San Francisco, tetapi ketika mereka hampir sampai, tiba-tiba ia tak sengaja menabrak seekor kupu-kupu, sehingga ia pun menghentikan mobil mereka dan segera membangunkan Finch.
Awalnya Vince sempat kebingungan dengan apa yang terjadi di sana, tetapi setelah ia melihat alat pengukur radiasi yang tiba-tiba mengalami penurunan, ia pun akhirnya sadar bahwa dampak ledakan suar matahari itu tampaknya telah berakhir. Vince kemudian mencoba berjalan keluar tanpa menggunakan pakaian khusus miliknya, tetapi ternyata sinar matahari itu sudah tidak membakar kulitnya lagi, sehingga ia pun sangat senang dengan kejadian tersebut. Saat mereka bertiga sedang berjemur sambil menikmati beberapa persediaan makanan, Vince kembali bercerita tentang ayahnya yang pergi meninggalkan rumah sebelum ia dilahirkan. Tetapi saat ia berusia 15 tahun, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah postcard dengan gambar jembatan San Francisco yang berisi tulisan bahwa ayahnya ingin bertemu dengan Vince. Vince kemudian bekerja dengan sangat keras hingga akhirnya ia berhasil membeli sebuah jas yang saat ini sedang ia pakai. Ia berniat menunjukkan jas itu pada ayahnya, tetapi sayangnya ia tak bisa pergi ke sana karena saat itu ibunya sedang sakit. Tak lama setelah ibunya meninggal dunia, tiba-tiba bencana ledakan suar matahari terjadi, sehingga ia pun tak bisa pergi ke San Francisco untuk menemui ayahnya tersebut. Setelah mendengar cerita Vince, Jeff mengajaknya untuk segera melanjutkan perjalanan, tetapi Vince sadar bahwa tubuhnya sudah tidak mampu untuk meneruskan perjalanan itu lagi. Ketika ia sedang menunjukkan pada Jeff cara bermain bola dengan Goodyear, tiba-tiba saja Vince mengalami batuk berdarah hingga mengotori jas putih yang saat itu sedang ia pakai. Lalu saat Jeff mencoba membantu Vince untuk kembali ke dalam mobil, Vince justru mengajak Jeff untuk berjabatan tangan, sehingga Jeff pun memeluknya karena ia tahu bahwa Vince sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Ketika hari mulai malam, Jeff akhirnya sadar bahwa Vince telah meninggal dunia, sehingga ia pun mencoba melakukan proses kremasi terhadap tubuh Vince sesuai dengan informasi yang telah dimasukkan ke dalam sistemnya. Awalnya Jeff merasa kesepian karena tak tahu apa yang harus ia lakukan tanpa adanya Vince. Tetapi saat ia melihat Goodyear mulai kelaparan, ia akhirnya mencoba mencari tahu bagaimana caranya membuka kaleng makanan tersebut. Setelah berhasil membukanya, ia pun memberikan makanan itu pada Goodyear seperti yang pernah diajarkan oleh Vince sebelumnya. Perlahan-lahan ia dan Goodyear akhirnya bisa saling mempercayai satu sama lain, sehingga Jeff memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke San Francisco. Beberapa tahun kemudian, terlihat tanaman-tanaman liar mulai tumbuh di sekitar tulisan yang dibuat oleh Jeff. Sementara Jeff sendiri saat itu sedang mengamati beberapa pesan yang tertempel di sekitar sana. Ia sadar bahwa masih ada beberapa manusia yang berhasil bertahan hidup dari bencana ledakan suar matahari, sehingga Jeff dan Goodyear akhirnya memutuskan untuk mencari orang-orang tersebut, berharap ia bisa menceritakan pada mereka kisah tentang seorang manusia bernama Vince. Lalu film pun tamat. See you on the next video dan sampai jumpa.